Udara di lobi Arkan Group mendadak mendingin, seolah waktu berhenti berputar. Di tengah ruangan berdiri sebuah buket bunga mawar hitam langka, 999 tangkai yang harganya bisa membeli sebuah apartemen mewah. Arkan menatap bunga itu dengan tatapan setajam silet. Siapa yang berani membawa sampah mencolok ini ke kantorku? Suara sepatunya bergema, mendekat ke arah wanita yang berdiri menunduk di sudut ruangan. Itu untukku, Pak Arkan. Kayla mengangkat wajahnya yang pucat, jemarinya meremas ujung kemeja murahannya yang sudah memudar. Untukmu. Kayla, bercerminlah. Kau hanyalah asisten rendahan yang aku nikahi karena kasihan. Pria gila mana yang mau mengirimkan bunga seharga miliaran ini pada wanita miskin sepertimu? Arkan mencengkeram rahang Kayla dengan kasar, memaksanya menatap mata Arkan yang berkilat penuh amarah. Katakan padaku, siapa selingkuhanmu? Apa kau sudah menemukan donatur baru untuk melunasi hutang keluargamu yang memuakan itu? Bukan begitu, Mas. Aku tidak pernah berkhianat. Bunga itu hanya kiriman dari kerabat lama. Kerabat! Arkan memukul dinding di belakang Kayla. Aku tidak suka barang milikku disentuh orang lain. Ikut aku. Arkan menyeret lengan Kayla dengan kasar menuju lift pribadi CEO. Di dalam lift yang sempit, Arkan memojokkan Kayla ke dinding kaca. Aku akan menghukummu karena sudah berani membuatku malu di depan stafku, Kayla. Jari Arkan menekan tombol lantai paling atas, namun sebelum pintu lift tertutup sepenuhnya. Ting! Suara pintu lift terbuka lebar. 10 pria berjas hitam dengan pin emas berbentuk naga di kerah mereka berdiri tegak berbaris di depan lift. Arkan membelalak. Itu adalah pasukan elit keluarga Smith, keluarga penguasa ekonomi Asia yang identitasnya sangat rahasia. Arkan baru saja akan membentak mereka, tapi langkahnya terhenti saat ke-10 pria itu membungkuk dalam, hampir menyentuh lantai. Selamat datang kembali, Yang Mulia Ratu Kayla. Arkan membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ratu. Apa maksud semua ini? Perlahan, Kayla melepaskan cengkeraman tangan Arkan. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap Arkan dengan tatapan yang jauh lebih dingin dari es di kutub utara. Suara sepatu Arkan bergema di lorong sunyi, menyeret paksa pergelangan tangan Kayla hingga memerah. Arkan membanting tubuh Kayla ke dinding lift pribadi yang dingin, menguncinya dengan kedua tangan yang bergetar karena amarah. Kau pikir aku buta, Kayla? Kau pikir aku tidak melihat bagaimana pria berjas itu menatapmu dengan penuh dambah? Jawab aku! Arkan, lepaskan. Kau menyakitiku. Dia hanya rekan bisnis. Aku bersumpah. Arkan mendekatkan wajahnya. Hembusan napasnya terasa panas di telinga Kayla. Rekan bisnis. Jangan membual. Istri sampah sepertimu tidak punya bisnis apapun selain menghabiskan uangku. Arkan memukul dinding lift tepat di samping kepala Kayla. Angka di panel lift bergerak naik dengan cepat. 48, 49, 50. Di balik tatapan ketakutannya, secercah kilatan dingin muncul di mata Kayla. Kau akan menyesali setiap kata yang kau ucapkan hari ini, Arkan. Sangat menyesal. Menyesal. Aku akan menghancurkan hidup pria itu, dan aku akan mengurungmu di pavilion belakang sampai kau sadar siapa tuanmu. Ding.
Sound of lift doors opening. Pintu lift terbuka perlahan. Arkan mematung. Matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya. Di luar lift, 2 baris pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam mahal berdiri tegak. Ada lebih dari 20 orang, menundukkan kepala dengan sangat dalam secara serentak. Selamat datang kembali Yang Mulia Ratu Kayla. Kami menunggu perintah Anda. Apa-apaan ini? Siapa mereka, Kayla? Kenapa mereka memanggilmu Ratu? Kayla melepaskan cengkraman Arkan dengan satu sentakan kuat. Ia merapikan pakaiannya. Berjalan keluar lift dengan langkah anggun yang tak pernah Arkan lihat sebelumnya. Kayla berhenti, lalu menoleh sedikit tanpa menatap mata Arkan. Arkan, selamat datang di duniaku yang sebenarnya. Amankan pria ini. Jangan biarkan dia menyentuhku lagi. Selamanya. Tidak, Kayla, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Rahasia besar Asia baru saja terungkap. Dan Arkan hanyalah butiran debu di bawah tahtanya. Akankah Arkan selamat setelah menghina penguasa ekonomi benua ini? Arkan menghempaskan tubuh Kayla ke dinding lift yang dingin dengan kasar. Mau lari kemana lagi kau, Kayla? Kau pikir dengan diam seperti ini, kau bisa memancing simpatiku? Arkan mendekatkan wajahnya, menatap Kayla dengan tatapan menghina yang amat dalam. Dengar baik-baik. Tanpa nama besar Mahendra Group yang menempel di belakangmu, kau itu bukan siapa-siapa. Kau hanya sampah jalanan yang kupungut karena rasa kasihan. Kayla menatap mata Arkan tanpa rasa takut sedikit pun. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh teka-teki. Kasihan? Kau benar, Arkan. Seharusnya aku memang merasa kasihan. Tapi bukan pada diriku sendiri, melainkan padamu. Lancang sekali kau. Setelah perceraian ini selesai, kau akan kembali menjadi pengemis. Kau akan memohon-mohon di kakiku agar aku memberimu makan. Lihat dirimu. Bahkan baju yang kau pakai pun dibeli dengan uangku. Pintu lift terbuka perlahan di lantai teratas yang sangat privat. Mata Arkan membelalak sempurna saat melihat pemandangan di depannya. Puluhan pria berjas hitam dengan pin emas berlambang naga langit berdiri berbaris rapi, memenuhi seluruh koridor mewah itu. Selamat datang kembali, Yang Mulia Ratu Kayla. Arkan melepaskan cengkeramannya dari bahu Kayla hingga ia jatuh terduduk di lantai lift. Apa-apaan ini? Naga langit? Keluarga terkaya di Asia? Kenapa mereka bersujud padamu? Kayla melangkah keluar lift melewati tubuh Arkan yang gemetar tanpa menoleh sedikit pun. Waktunya habis, Arkan. Mulai detik ini, Mahendra Group akan lenyap dari peta bisnis dunia. Kayla, tunggu! Apa maksudmu? 2 orang pengawal bertubuh raksasa langsung mencekik leher Arkan dan menyeretnya keluar dari lift. Berani sekali kau menyentuh ratu kami dengan tangan kotormu. Arkan mencengkeram dinding lift, mengunci tubuh Kayla yang tampak rapuh di hadapannya. Katakan padaku, Kayla, siapa pria yang memberikanmu akses ke lantai VIP ini? Jangan bilang kamu rela menjual dirimu hanya demi membuatku cemburu. Kayla hanya menatap pantulan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Wajahnya sedingin es. Arkan, kamu selalu merasa paling tahu segalanya. Tapi sebenarnya, kamu tidak tahu apa-apa tentang siapa yang sedang berdiri di depanmu.
Masih berani berakting? Kamu hanyalah gadis yatim piatu yang beruntung kunikahi. Ting! Pintu lift terbuka perlahan. Mata Arkan terbelalak. Di depan mereka, di sepanjang koridor penthouse yang megah, puluhan pria tegap berseragam hitam berdiri dengan posisi sempurna. Dang! Secara serentak, mereka semua membungkuk 90 derajat hingga suara gesekan sepatu mereka menggema di seluruh lantai. Selamat datang kembali, Yang Mulia Ratu Keluarga Xavier. Arkan membeku. Tangannya yang tadi mengunci Kayla perlahan turun dengan lemas. Ratu Keluarga Xavier? Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Kalian pasti salah orang. Kayla melangkah keluar lift dengan anggun, membiarkan gaunnya menyapu lantai dengan elegan. Footsteps. Dia berhenti tepat di depan pemimpin barisan bodyguard itu. Berdirilah. Siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di depan suamiku? Mohon maaf Yang Mulia. Kami hanya menjalankan perintah dari ketua besar untuk menjemput Anda pulang ke singgasana. Pria itu melirik Arkan dengan tatapan yang bisa membunuh dan memastikan tidak ada sampah yang berani menyentuh kulit Anda. Arkan mundur selangkah hingga punggungnya menabrak dinding lift. Tom, Kayla, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu sebenarnya? Kayla menoleh sedikit, memberikan tatapan penghinaan yang paling dalam yang pernah Arkan lihat. Arkan, selamat datang di duniaku yang sebenarnya. Dunia di mana kamu bahkan tidak layak untuk bernapas di udara yang sama denganku. Tom, tiba-tiba seorang pria taruh baya dengan wibawa luar biasa berjalan mendekat. Footsteps. Putriku, semua aset Asia sudah siap di bawah namamu. Apa kita harus melenyapkan pria kecil ini sekarang? Dom. Pintu lift itu tertutup rapat, mengunci Kayla dalam kungkungan amarah Arkan yang meluap. Katakan padaku, Kayla, siapa laki-laki yang berani mengirimkan bunga padamu tadi? Jawab! Dia hanya orang lama, Arkan. Tolong lepaskan tanganku. Ini sakit. Arkan tertawa sinis. Matanya merah karena cemburu yang buta. Orang lama? Atau simpananmu setelah tahu perusahaanku terancam bangkrut, ha? Ting! Pintu lift terbuka tiba-tiba di lantai lobi utama. Langkah kaki puluhan pria bersetelan hitam berderap cepat, membelah kerumunan. Arkan tersentak, namun tangannya masih mencengkram bahu Kayla dengan kasar. Seorang pria gagah dengan luka parut di pelipis, pria pembawa bunga tadi, maju selangkah dan membungkuk tegak 90 derajat. Kepala keamanan klan Adiwangsa melapor. Selamat pagi, Nona Muda. Terdiam. Terbata-bata melepaskan genggaman. Matanya membelalak menatap lencana emas di dada pria itu. Adiwangsa. Keluarga terkaya di Asia yang sedang kukejar untuk merger itu. Tidak mungkin. Kayla hanya gadis yatim piatu yang kunikahi. Barata, sang kepala keamanan, menatap Arkan dengan tatapan yang bisa membunuh. Tuan Arkan, Anda baru saja menyentuh aset paling berharga milik penguasa Asia. Nona Muda, instruksi Anda. Haruskah kami menghapus nama pria ini dari daftar bisnis dunia malam ini juga? Kayla mengusap pergelangan tangannya yang memerah. Matanya yang tadi sendu kini berubah sedingin es. Tunggu dulu, Barata. Biarkan suamiku melihat bagaimana kehancuran yang ia bangun sendiri dengan tangannya. Arkan jatuh terduduk di lantai lift. Wajahnya pucat basi bagai mayat. Kayla, kau siapa kau sebenarnya? Kayla membungkuk, membisikkan sesuatu tepat di telinga Arkan. Aku adalah pemilik gedung yang kau pijak saat
permainan kita baru saja dimulai. Pintu lift terbuka, namun Arkan masih mencengkeram pergelangan tangan Kayla dengan sangat kasar. Kau pikir kau bisa lari dariku setelah mempermalukanku di depan klien? Katakan Kayla, siapa pria simpananmu yang berani menyewakan mobil mewah untukmu? Di depan mereka, 20 pria berjas hitam dengan tubuh tegak berdiri berbaris rapi, menundukkan kepala dengan aura yang mencekam. Tot, synchronized footsteps. Arkan tertawa sinis melihat pemandangan itu. Bagus, keamanan gedungku sudah datang. Seret wanita penipu ini keluar. Dia sudah mengotori nama baik Mahendra Group. Sudden silence. Pause 1.5 second. Namun, bukannya bergerak ke arah Kayla, seluruh bodyguard itu justru membungkuk 90 derajat secara serempak ke arah wanita di samping Arkan. Clatter of suits. Selamat datang kembali, Nyonya Besar Keluarga Wijaya. Kami siap menerima perintah Anda. Arkan terhuyung mundur, matanya mendelalak tak percaya. Apa? Wijaya? Tidak mungkin. Kalian pasti salah orang. Dia hanya istri pengangguranku yang miskin. Kayla melepaskan cengkeraman Arkan dengan satu sentakan dingin yang berwibawa. Arkan, sepertinya kau terlalu sibuk dengan selingkuhanmu sampai lupa membaca berita ekonomi pagi ini. Kayla merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna emas dan melemparkannya tepat ke dada Arkan. Pot! Per jam 9 pagi tadi, seluruh saham kepemilikan gedung Mahendra ini telah beralih tangan. Atas namaku sendiri, Kayla Wijaya. Secara tunai. Tangan Arkan gemetar hebat saat membuka dokumen itu. Paper rustling. Tidak, ini tidak mungkin. Kau membeli gedung ini seharga 5 triliun? Kayla melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke telinga Arkan yang memucat. Whispers. Dark and cruel. Jadi Tuan Arkan yang terhormat, mulai detik ini, statusmu di sini hanyalah penyewa yang menumpang di gedungku. Dan aku baru saja memutuskan untuk menaikkan harga sewamu 10 kali lipat. Kayla, maafkan aku tidak tahu. Kayla berbalik tanpa melihat ke belakang. Firm and loud. Seret dia keluar dari kantor CEO sekarang juga. Aku ingin ruangan itu dikosongkan dalam 5 menit. Tiba-tiba, seorang asisten pribadi berlari mendekat ke arah Kayla dengan wajah panik. Running footsteps. Mulia, ada masalah besar. Tuan Besar Wijaya baru saja tahu Anda memicu perang dengan keluarga Mahendra dan beliau sudah dalam perjalanan ke sini. Dramatic sting music. Kayla menghentikan langkahnya. Pause 2 second. Ayah, datang sini. Habislah kau, Arkan. Dark chuckle. Arkan mencengkeram kedua pergelangan tangan Kayla, menguncinya di dinding lift yang dingin. Katakan, Kayla, siapa pria yang menjemputmu tadi? Berapa dia membayarmu sampai kau tega mengkhianati pernikahan kita? Kayla menatap Arkan tanpa rasa takut sedikit pun. Membayar. Arkan. Bahkan jika kau menjual seluruh harta 7 turunan keluargamu, itu tidak akan cukup untuk membeli 1 jam waktu pribadiku. Sombong sekali kau. Kau hanya wanita miskin yang kupungut dari jalanan. Ding.
Di depan pintu lift yang terbuka, 30 pria berjas hitam berdiri berbaris dengan sikap sempurna. Selamat datang kembali Nona Besar Keluarga Adiwangsa. Kami siap menerima perintah. Adiwangsa? Keluarga penguasa ekonomi Asia? Tidak mungkin. Kau pasti menyewa aktor untuk mengerjaiku, kan? 2 tahun, Arkan. Pernikahan ini hanyalah ujian karakter yang dirancang kakekku. Aku ingin melihat, apakah kau mencintaiku karena diriku? Atau hanya butuh pelayan di rumahmu? Dan hari ini, kau memberikan jawaban yang sangat menjijikkan. Ujianmu dinyatakan gagal. Kayla, tunggu. Aku hanya emosi tadi. Aku mencintaimu. Sekretaris Han, tarik seluruh investasi Adiwangsa Group dari perusahaan Arkan. Sekarang juga. Jangan, Kayla. Itu nyawa perusahaanku. Kau bilang aku wanita miskin, kan? Mari kita lihat. Seberapa lama kau bisa bertahan hidup di jalanan yang dulu kau hina itu? Seret dia keluar dari gedungku. Kayla, maafkan aku. Kayla. Nona, kakek Anda ingin bicara. Seseorang dari masa lalu Anda baru saja mendarat di bandara.